Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugrah. Pada video kali ini aku akan membahas satu buah buku yang barusan aku selesai baca. Nggak barusan banget sih, tapi beberapa sekitar 2 minggu yang lalu, yaitu buku yang berjudul Tukang Cerita Selamat. Nah, ini dia bukunya teman-teman. Ini adalah karya Pendeta Andar Ismail. Ini udah agak sedikit rusak, berarti tandanya sering dibaca ya teman-teman. Nah, Pendeta Andar Ismail adalah seorang pendeta Gereja Kristen Indonesia atau GKI dengan basis pelayanan di GKI Samanhudi. Nah, Pak Andar juga melayani sebagai dosen pendidikan Kristen di STT Jakarta atau yang sekarang kita kenal dengan STFT Jakarta dari tahun 1988 sampai 2005. Nah, Pak Andar selama masa hidupnya menulis seri Selamat ini ya. Jadi judul bukunya ada kata selamat. Jumlahnya ada 33 buku yang berisi 33 renungan singkat tentang iman Kristen. Nah, kenapa 33? Nah, waktu itu ketika ibadah penghiburan di gereja, salah satu pendetaku dalam khotbahnya menyebutkan bahwa 33 itu merujuk pada 33 tahun hidup pelayanan Yesus di dunia. Terus, ini kenapa buku ke-35? Ini seperti extended versionnya, teman-teman. Jadi ada tambahan 2 buku lagi, yaitu Tukang Ngantar Selamat dan Tukang Cerita Selamat. Buku ini diterbitkan tahun 2024, teman-teman, alias ketika Pak Andar sudah berumur 84 tahun. Sebelum dia meninggal dunia pada 25 Agustus 2024 kemarin. Bayangin, teman-teman, 84 tahun masih nulis buku. Itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa dari seorang Andar Ismail, dan itu secara pribadi membuat aku sangat termotivasi begitu ya untuk berkarya hari demi hari. Oke teman-teman, pada video kali ini seperti biasa aku akan membagikan 3 poin menarik dari buku ini. Namun karena buku ini bukan satu buku kesatuan utuh ya, yang punya satu tema, punya satu alur cerita dari awal sampai akhir, melainkan kumpulan renungan-renungan singkat, aku akan memilih 3 renungan terbaik yang paling menarik menurutku dari buku ini. Teman-teman juga bisa baca versi tulisan dari review bukuku ini di blog pribadiku bimaanugrah.com. Nah teman-teman, dalam bukunya Pak Andar ini, khususnya yang aku baca ini, tapi juga di seluruh seri Selamat ya, Pak Andar itu ingin menyampaikan tentang pokok-pokok iman Kristen secara sederhana kepada pembacanya. Ketika misalkan teologi Kristen dianggap sebagai sesuatu yang berat dan mendalam, tentu itu tidak salah, tetapi itu tidak untuk semua orang. Karena ya tidak semua orang dipanggil untuk menjadi seorang teolog atau seorang yang belajar secara khusus teologi Kristen. Nah, Pak Andar dalam bukunya ingin mengajak pembacanya untuk melihat tuh hal-hal menarik dalam teologi Kristen, dalam iman Kristen, pokok-pokok iman, tetapi tidak dibahas dengan secara rumit, bikin pusing atau ngejelimet, tapi malah dengan hal-hal sederhana seperti melalui dongeng atau cerita anak kecil, teman-teman. Maka dari itu dalam renungan yang ke-16 ini, Pak Andar itu ingin menunjukkan bahwa cerita anak kecil itu bisa loh jadi alat untuk menyampaikan atau mengajarkan tentang iman Kristen. Mengapa ini menarik buatku? Tentu sebelum aku baca buku Pak Andar ini, aku sangat jarang atau bahkan nggak pernah memikirkan hubungan antara dongeng, fabel, cerpen dengan teologi Kristen. Tetapi ternyata Pak Andar menunjukkan kepadaku malah hal yang sebaliknya. Ternyata itu bisa menjadi media yang sangat baik untuk mengajarkan iman Kristen. Selain itu, Pak Andar juga menyatakan bahwa melalui cerita anak kita bisa belajar bahwa anak itu adalah seseorang atau manusia yang lugu, yang gampang diajar, yang gampang nurut, yang nggak nyari muka dan lain sebagainya. Dan dari karakteristik anak itu, Pak Andar menarik pada pengajaran Yesus tentang siapa yang punya kerajaan surga, yaitu anak-anak. Pengajaran itu ada di Lukas 18 ayat 17, teman-teman. Dari sini sekali lagi aku bisa belajar dan melihat keindahan cerita-cerita sederhana seperti ini untuk mengajarkan iman Kristen. Khususnya mungkin aku ketika berkhotbah, ketika aku mengajar katekisasi, hal-hal seperti ini ternyata bisa aku pakai untuk menjadi metode mengajar
tentang iman Kristen. Nah, dalam renungan ini, Pak Andar membagikan pengalaman-pengalaman pelayanannya ketika dia melayani sebagai seorang pendeta. Dia pernah diminta untuk memberkati sebuah kapal, teman-teman. Yaitu ketika dia melayani di Belanda. Lalu, Pak Andar juga membawa pembacanya ini untuk bertanya, apa sih artinya ketika kita berdoa, minta diberkati oleh Tuhan? Jadi ada sebuah poin tentang berkat. Tadi ya, pertama memberkati kapal, lalu kita berdoa minta berkat. Apa artinya meminta berkat itu? Pak Andar dengan mudah, dengan menarik, dia mengatakan bahwa orang yang meminta berkat Tuhan adalah orang yang menyatakan dirinya tidak sanggup. Dan karena itu, meminta pertolongan Tuhan. Maka setelah membaca bagian ini, aku memikirkan bahwa ternyata meminta berkat bukan berbicara tentang apa yang kita terima daripada Tuhan, tapi pertama-tama berbicara tentang ketidaksanggupan kita di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan untuk itu. Pak Andar juga membahas di bagian ini bahwa orang yang diberkati, sekali lagi, bukan orang yang menerima malahan, tetapi orang yang memberi ini dan itu. Pak Andar menuliskan seperti ini. Lihat perbedaannya yang mencolok. Menurut pendapat umum, orang yang diberkati adalah yang punya ini itu. Padahal menurut Yesus, orang yang diberkati adalah yang memberi ini itu, yakni memberi sikap lembut, damai, dan suci. Pak Andar sebelumnya juga membahas tentang ucapan bahagia di Matius 5 ayat 3-11, yang di sana kita lihat bahwa orang yang diberkati adalah orang-orang yang memberi sebenarnya. Maka di bagian ini Pak Andar menjelaskan pada kita apa artinya menjadi orang yang diberkati. Orang yang diberkati adalah orang yang mau memberi dan orang yang mau menyatakan dirinya tidak sanggup di hadapan Tuhan. Pada bagian ini Pak Andar ingin membawa pembacanya memikirkan tentang kenapa sih harus ada 4 Injil di dalam Alkitab. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu kenapa harus ada 4? Padahal sama-sama Injil dan sama-sama menceritakan tentang Yesus Kristus. Di bagian ini Pak Andar mengambil sebuah ilustrasi tentang wartawan. Yaitu ketika wartawan meliput satu berita, tidak mungkin ada beberapa wartawan meliput satu berita lalu beritanya sama persis semuanya. Di sana ada unsur subjektivitas yang menambah aroma dari tulisan itu sehingga unik. Begitu juga dengan Injil. Ketika Injil itu ada 4, sebenarnya itu juga menunjukkan ada sebuah aspek keunikan dalam setiap Injil dengan tujuan apa? Untuk memperkaya pandangan dan perspektif kita sebagai pembaca untuk memahami Kristus. Maka dari itu Pak Andar sekali lagi menunjukkan pada kita hal-hal sederhana yang mungkin jarang dipikirkan atau diketahui jawabannya, termasuk seperti tadi ya 4 Injil kenapa harus begitu. Tetapi kita akhirnya bisa melihat bahwa ada sesuatu yang indah di dalam keberbedaan atau ada 4 Injil itu di dalam Alkitab kita. Nah itu tadi teman-teman yang menurutku 3 poin menarik dari buku Pak Andar Ismail, Tukang Cerita Selamat. Teman-teman bisa beli buku ini di BPK Gunung Mulia. Dan pasti teman-teman yang ingin mengenal iman Kristen, ini buku yang sangat cocok buat kalian. Apalagi buku ini gampang banget untuk dibaca. Ini nggak susah dan teman-teman bisa bawa ini misalkan lagi di perjalanan, baca dikit, selesai. Karena satu renungan tuh paling 3-4 halaman. Dan ada 33 renungan, mungkin teman-teman bisa baca sebulan begitu ya teman-teman. Dan untuk buku ini aku kasih rating 4 dari 5 dan tingkat level kemudahan untuk dibaca itu 10/10. Artinya ini mudah banget untuk dibaca, enak banget untuk dibaca. Quotes terbaik dari buku ini adalah tidak ada bidang kehidupan yang tidak memerlukan berkat Tuhan. Teman-teman kalau mau sampaikan rekomendasi buku, mau komen tentang buku ini dan lain sebagainya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan mungkin teman-teman juga bisa cek di bagian blog pribadiku juga ada segmen Bima Bahas Buku yang berisi tentang review buku berbentuk tulisannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah!